Tes tes 1 2 3. Halo teman-teman semua, kita hari ini mau lanjutin ya. Sebenarnya tadinya aku mau satuin videonya sama part 1 tadi, part 1 yang 45 menit di mana kita melakukan sketsa dan outline. Cuma sepertinya kita lihat aja nanti ya. Pokoknya kalau video ini di-upload sebagai part 2 berarti aku tidak jadi menyatukannya, tapi kalau video ini di-uploadnya barengan ya berarti kita satuin. Oke deh, jadi kita udah selesai ya outline-nya. Bisa dilihat kita menggunakan teknik yang saat itu aku cerita, yaitu bagian luarnya, yang paling luar ini dibikin garis tebal, apalagi kalau bagiannya besar, yaitu seperti rambut ini ya. Rambut ini kan bagiannya besar banget ya. Tangan juga termasuk dan sepatu juga termasuk. Kalau dia di luar tapi bagiannya rada kecil, mungkin boleh supaya garisnya nggak usah setebal ini ya. Oke deh, terus yang paling garis-garis tipis, yang sangat tipis-tipis ini adalah bagian rambut, mulutnya, dan juga bagian yang berada di dalam gitu loh. Ya, yang tidak dalam seperti ini kita pakai garis yang lebih tipis lagi. Bisa dilihat gambarnya jadi sedikit lebih dinamis gitu ya. Walaupun nantinya kita akan membuat gambar yang cenderung sederhana, cuma karena kita membuat outline-nya seperti ini, pastinya bisa lebih memikat mata orang-orang gitu ya. Oke, sebentar aku pasang musik dulu, habis itu kita langsung mulai untuk mewarnainya. Oke. Bentar ya. Maaf kameranya. Oke, nanti aku juga bakal warnain outline-nya supaya nggak jadi warna hitam. Mungkin warna coklat bagus ya, coklat muda gitu mungkin bagus. Mungkin kita kasih gradasi sedikit juga ya. Habis itu aku sebenarnya belum nentuin teman-teman ini warna kulitnya, warna rambutnya mau seperti apa ya. Kita warnain aja nanti sesuai waktu berjalan aja teman-teman ya. Oke, let's start. Sayangnya teman-teman, karena kita memakai teknik outline ini, jadi di mana ada garis titik supaya lebih imut, terlihat imut gitu ya. Jadi kemungkinan besar kita tidak bisa menggunakan fill tool. Kemungkinan besar saat kita menggunakan fill tool akan tumpah kemana-mana, tapi nggak tahu juga ya. Mungkin bagian muka ini kan ketutup semua. Tuh teman-teman. Karena kita garisnya kebuka tutup, jadinya fill toolnya tidak efektif gitu ya. Oke, aku akan warnain kulitnya dulu. Mungkin kali ini aku mau kulitnya agak lebih ke kuning ya. Hari ini musiknya lebih besar dari biasanya. Karena ini aku pakai musik Pokemon ya teman-teman. Biasanya Animal Crossing itu musiknya lebih calm gitu dan soundnya sangat kecil sekali ya. Kali ini kita pakai musik yang soundnya besar. Oke teman-teman, kalau teman-teman lihat apa yang aku lakukan, aku biarin aja keluar garis gini, nanti aku bakal hapus teman-teman. Atau kalian bisa juga sih ngikutin aja. Kalian ngikutin aja mana yang tertutup ya, contohnya seperti ini. Ini bagian tertutupnya aku ikutin aja garisnya seperti ini. Nah baru nanti aku isi. Dengan gini kan aku nggak perlu ngapus lagi. Tapi kalau kalian kalau kalian mau pakai cara seperti ini juga boleh, tapi jangan lupa nanti di akhir dihapus ya. Aku pribadi mungkin lebih males ngapus sih teman-teman, jadi mungkin aku bakal pakai cara ini ya. Susahnya cara ini adalah walaupun kita tidak perlu menghapus lagi, kita harus ngebentuk dengan cenderung perfect. Nggak harus perfect banget sih, cuma yang penting ketutup gitu ya. Harus ngikutin bentuknya lagi. Mungkin bagi sebagian orang itu agak susah teman-teman. Terserah kalian ya, nggak ada salah atau benar dalam cara mewarnai manual seperti ini tanpa fill tool ya. Tuh, ini kadang-kadang bakal tetap ada keluar garis sedikit gitu. Ya udah nggak apa-apa, nanti tetap aja kita hapus ya. Seharusnya pakai sarung tangan kali karakter ini ya teman-teman. Aku juga nggak bikin senjatanya loh, lupa ya. Oke, dan ini juga ya.
Oh ya, hari ini aku nggak bikin backgroundnya jadi abu-abu dulu, karena aku mau pakai warna yang lebih ngejreng teman-teman. Ini lihat aja kulitnya. Kalau kemarin kan aku kulitnya cenderung hampir warna putih ya aku bikin ya. Makanya background, aduh, maaf, ini lagunya aku ganti ya. Kok kurang enak lagunya. Oke, balik lagi. Kemarin kan aku pakai warnanya hampir putih ya, warna kulit contohnya. Nah, itu emang sebaiknya backgroundnya diganti jadi abu-abu supaya terlihat teman-teman. Kalau kalian memakai warna yang cenderung hampir menuju pastel, nggak apa-apa untuk backgroundnya dibikin jadi abu-abu dulu supaya kelihatan ya mana yang kosong, mana yang belum. Ini mungkin pas ngewarnain rambut aku mau ganti background kali ya. Tapi nggak tahu juga sih. Soalnya rambutnya kayaknya aku berpikir rambutnya aku mau buat blonde teman-teman. Aku mau buat pirang ya. Oke, terus ini maksudku teman-teman, kita menghapus seperti ini. Gitu pelan-pelan gitu. Utamanya hapus yang di garis aja teman-teman, karena begitu yang di garis sudah dihapus dengan benar, bagian tengahnya itu nggak mengikuti aja kan. Nih, maksud aku nih, tinggal garis ini, bikin kotak udah, ini tinggal asal hapus aja begini aja. Buat teman-teman yang mungkin lebih cenderung tremor gitu ya, dan nggak bisa ngetrace lagi bentuk yang agak kompleks untuk mewarnai, boleh banget pakai cara ini teman-teman. Susahnya emang begitu di garis yang tipis ini teman-teman. Ini kan telinganya garisnya cenderung tipis ya. Aku jadi nggak tahu ini kehapus sampai dalam telinganya atau tidak, tapi sepertinya sih aman ya. Oke. Emang jadi 2 kali kerja. Cuma balik lagi teman-teman, bagi sebagian orang ini lumayan teknik yang gampang lah. Dan menurutku juga ini lumayan teknik yang gampang. Cuma karena kebetulan hari ini gambar kita nggak terlalu kompleks bentuknya, ya aku pakai teknik nomor 2 tadi aja teman-teman. Ya repot juga begitu di bagian yang tipis begini teman-teman. Ini kan rambutnya tipis ya. Maksudnya space-nya tipis karena ya ini rambut kecil gitu ya, bagian yang sangat kecil untuk diwarnain. Begitu menghapus jadi kadang kehapusnya sampai ke dalam-dalam, padahal kita cuma mau menghapus yang luarnya saja. Itu juga sih minusnya. Pokoknya nggak ada benar atau salah ya dengan caranya. Kalian silakan memilih cara mana yang kalian lebih suka. Kalau aku pribadi seperti ini teman-teman. Pakai cara ini kalau gambarnya lebih kompleks gitu ya. Kalau aku mau bikin orang beneran yang banyak bagian-bagian kecil, itu aku baru pakai cara ini. Tapi karena ini kan gambar kita besar gitu ya, maksudnya karakternya besar, nggak banyak bagian-bagian yang kecil, kalian boleh, aku biasanya pakai cara yang isi dulu bentuknya baru aku fill tuh gitu ya. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Ini aku nyari lagu Pokemonnya kan yang calming gitu ya, yang tulisannya untuk belajar or something. Tapi ujung-ujungnya jadi kayak lagu Animal Crossing juga ya teman-teman. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke, tinggal bagian yang ada di poninya ini teman-teman. Kita bisa pakai penghapus yang lebih besar lagi, asal hati-hati aja teman-teman ya. Pas bagian ujung-ujungnya nanti aja pakai penghapus yang lebih kecil. Ini kalau di bagian space yang besar pastinya aku pakai penghapus yang lebih besar juga bisa teman-teman. Oke, kita kecilin penghapusnya karena tinggal space yang kecil-kecil begini ya teman-teman. Walaupun lagunya Pokemon ini udah lebih gede teman-teman dibandingkan playlist
Animal Crossing yang kita dengar kemarin. Cuma aku rasa nggak bakal kedengeran juga di kamera ya. Sekali lagi nggak apa-apa ya, yang penting walaupun tidak terlalu kedengeran di kamera, tapi ini sangat menemaniku dalam mengerjakan ini teman-teman. Cuma maksudnya gitu, kalau musik kedengerannya cuma sayup-sayup kan gak enak ya teman-teman ya. Mending sekalian aja besar gitu gak sih? Iya gak sih? Iya, kalau sayup-sayup tuh bakal cuma kedengeran kayak bunyi noise aja. Bagian segitiga ini sih teman-teman yang agak PR ya, kalau kita mau mewarnai dengan cara ini. Mungkin kalau mau cara ini di bagian tangan gitu ya, atau kalau mau ya sekalian digambar yang lebih ribet, gambar yang lebih kompleks gitu. Jadinya kita bisa sekalian pokoknya terus pakai penghapus kecil gitu ya, bisa jadi bisa seperti itu juga. Oke, ini ada bagian, biar aku nggak lupa aku warnain dulu aja bagian yang belum keisi. BTW tadi kan aku bilang mau kasih rambutnya jadi warna blonde ya, dan makanya aku jadi mikir untuk nanti ngubah backgroundnya jadi abu-abu karena takut blonde nggak kelihatan. Tapi kayaknya aku bakal pakai blonde yang terang banget hari ini teman-teman, yang terang sekali kayaknya ya. Jadi kayaknya nggak perlu juga kita ganti background, tetap aja nggak perlu kayaknya kita ganti background jadi abu-abu ya. Kita lihat aja nanti ya. Bajunya pastinya pink teman-teman. Pastinya pink. Bukannya apa ya, sebenarnya di tiap magical girl ya, di anime-anime magical girl biasanya aku sukanya karakter yang warna kuning or hijau gitu. Contohnya Retasu. Terus kalau misalkan Tio Maju dari Doremi, aku lupa namanya, yang pakai kacamata dan main biola itu. Sama si bayi itu, si bayi mereka yang nanti tumbuh gede juga jadi magical girl gitu. Sebenarnya aku sukanya kayak gitu. Cuma karena kita ceritanya ingin membentuk tokoh utama ya teman-teman, dan somehow aku juga nggak tahu kenapa tokoh utama pasti warnanya pink, pastinya lebih memikat ya, karena ini kan target audiensnya anak-anak perempuan kecil. Pastinya warna pink itu lebih memikat mereka gitu ya, makanya tokoh utama biasanya warna pink ya. Makanya kita ikutin aja ya teman-teman, nanti baju karakter kita ini warnanya pink ya. Oke. Nah, ini ada bagian yang terbuka lagi, aku mau warnain dulu. Oke, penghapusannya udah selesai ya, cuma aku mau nyari apakah masih ada bagian-bagian yang terbuka. Sepertinya sih tidak ya teman-teman. Ini bagian leher, tangan, dan kaki juga tidak. Oke. Kita kemana nih teman-teman? Aku kayaknya mau warnain sklera dulu ya. Nggak tahu, aku suka aja ngewarnain sklera teman-teman. Begitu sklera ini diberi warna, kayaknya gambarnya tiba-tiba jadi naik level gitu. Ya nggak sih? Kalau menurutku sih begitu ya. Ya kan? Jadi kayaknya ya baru kelihatan kalau ini kartun gitu. Tadi pas skleranya masih krem agak serem. Enggak ya? Oke, sekarang udah diwarnain. Apalagi teman-teman ya yang bisa kita satuin aja sama skleranya, nggak usah ya. Mending kita bedain semua aja layernya supaya aman. Oke, sekarang kita masuk ke warna kuningnya. Teman-teman bentar ya, aku ganti musiknya dulu. Kenapa musiknya aku kurang suka ya? Sebentar ya. Dan aku cek dulu, ini masih gerak ya. Duh, ternyata dari tadi iPadnya miring-miring ya teman-teman, maaf ya. Sebentar ya, aduh. Ini adu-adu terus. Aku kejedot ini terus, kejedot tripodnya terus. Oke, aku jadi carinya Pokemon Piano teman-teman. Sebenarnya bukan aku nggak suka tadi lagu-lagu sebelumnya, cuma
takut kayaknya bakal berisik banget noise yang begitu masuk di kamera kalau kedengeran ya. Kalau apa, tapi kalaupun nggak kedengeran juga aku tadi rada gimana gitu loh teman-teman. Nah, rambut ini yang agak susah ya. Tapi teman-teman, aku punya cara, yaitu rambutnya kita taruh di belakang kulit. Jadinya kalaupun kita warnain kulitnya karena layernya di belakang, jadi dia nggak bakal muncul teman-teman. Bisa ya? Yuk kita coba aja deh. Begitu ada yang keluar garis dan masih bisa diandu, aku andu aja teman-teman ya, biar kita nggak usah capek-capek ngapus. Tadi barusan aku lakukan. Ini AHOG-nya nanti aja belakangan, karena dia part yang kecil. Gini maksudku loh teman-teman. Nah, dia nggak bakal keluar garis. Nah, pitanya ini kan dia masuk. Nanti nggak apa-apa, kita warnain pitanya di layer di atas rambut ini aja. Pasti yang keluar garis ini jadi ketutup teman-teman, pasti. Sudah bisa dipastikan. Oke, kalau rambutnya sekuning ini sih kayaknya nggak perlu kita ubah layer jadi abu-abu ya teman-teman. Udah sangat kelihatan sekali ya. Walaupun layer apa? Walaupun warna backgroundnya putih, sudah kelihatan sekali ini kuningnya. Ya, jadi lagu-lagu tadi tuh teman-teman, ya pertama kemungkinan besar sih nggak bakal masuk juga ya. Cuma mendingan gitu teman-teman, mendingan sekalian nggak masuk di kamera kan lagu tadi. Cuma masalahnya kalau ternyata masuk gitu kan, nggak terlalu jelas juga lagunya dan terlalu banyak sound. Takutnya ini jadi noise-nya banyak banget apa di mikrofon kita. Makanya tadi aku hentikan lagunya, sepertinya too much untuk aku teman-teman. Sekali lagi, karena pitanya kita mau bikinnya di layer di atas rambut, nggak apa-apa ya, kita keluarin garis aja, nggak apa-apa yang keluar garis nanti kita rapikan. Begini ya teman-teman, kurang lebih untuk rambutnya bagian utamanya. Ini bagian yang bukan utamanya, mungkin kita bisa pakai reference ya, karena ini kebanyakan tertutup. Kita coba aja ya, garis-garisnya ketutup, maksudku tuh kan ketutup. Jadi kita bisa pakai fill tool dengan cara mereferenskan outline ya teman-teman. Jangan lupa ya, itu tadi yang aku lakukan. Jangan lupa mana yang rambut, mana yang cuma pita aja. Ya kalaupun lupa nggak apa-apa juga teman-teman. Oke, bagian-bagian yang garisnya tertutup sudah habis semua aku warnain. Jadi sekarang kita lanjut dengan mewarnai manual lagi teman-teman. Untuk cuma satu bagian kecil ini aja, cuma AHOG-nya aja. Ini karena bagiannya kecil dan aku malas nurunin size brushnya, jadi kita jadi tadi hati-hati banget ya, karena kita pakai brush yang besar. Cuma nggak apa-apa. Oke, rambutnya udah selesai ya. Aku mulai mikir mungkin mau aku apain ya teman-teman. Rambutnya mungkin aku maunya lebih kuning sedikit lagi ya. Jadi kita alpha lock, habis itu kita fill layer. Nah, ini teman-teman mungkin nggak kelihatan bedanya, cuma before afternya ya. Ya, yang satu lebih orange, yang satu lebih kuning kehijauan. Aku mau pakai yang kuning kehijauan ini teman-teman. Nggak tahu apakah bijak atau tidak ya. Oke, kita buat layer baru. Kita mau mewarnai bagian pita belakang ya, dan juga pita di rambutnya. Oke, ini karena banyaknya bagian-bagian yang tertutup semua garisnya, jadi sekali lagi tidak apa-apa, kita nyalakan lagi referensinya. Oke.
Tuh, teman-teman, garisnya karena ketutup semua, jadi kita bisa pakai fill tool. Dan lihat nih, karena layernya di atas, ini kan ada keluar garis nih sebenarnya kuning. Karena layer pita kita buat di atas, garisnya akan tertutup ya. Yang keluar garisnya akan tertutup. 1, 2, 3, ya kan, yang keluar garisnya jadi tertutup. Makanya itu pinter-pinternya mengerti bagaimana layer bekerja ya teman-teman ya. Ya, aduh, ternyata garisnya kebuka bagian bawah situ teman-teman. Apa-apa, it's okay. Oke, apalagi yang bisa kita warnain di layer yang sama ya teman-teman. Mungkin sepatunya aku mau warnain di sini juga. Oke, kita matiin dulu referensinya karena yang bagian sini kita harus mewarnai manual teman-teman. Karena ada bagian yang garisnya terbuka oleh titik oleh art style kita ya. Oke. Ini kayaknya aku bakal hapus garis ini karena aku nggak tahu fungsinya apa. Aku nggak tahu apakah ini rambut, apakah ini pita. Kita hapus aja ya supaya tidak lupa teman-teman. Oke ya. Habis itu aku mau warnain ini pita jepitan berbentuk sayap. Sekalian tengah-tengah pita merahnya juga aku mau warnain. Jepitan berbentuk sayapnya pastinya warnanya putih, cuma supaya tetap kelihatan aku warnain maaf teman-teman. Supaya tetap kelihatan, aku tetap warnainnya agak abu-abu ya. Abu-abu, ungu ya. Seperti biasa itu cara aku teman-teman. Kalau aku mau mewarnain sesuatu putih tapi belum di shading, aku buat dulu jadi ungu gitu. Oke, kita masuk layer atasnya lagi. Sekarang kita mau mewarnai bajunya. Bajunya aku mau bikin warna pink kayak tadi aku bilang ya. Pink cerah ya. Oke nggak sih? Kalau hatinya sih oke ya. Mungkin hati dan ikat pinggang aku buat warna pink seperti ini. Bagian, ternyata ada yang belum tertutup teman-teman. Oke. Bagian atas botnya juga aku mau warnain. Mungkin nggak pink ini, pink lebih muda lagi. Maaf ya, aku bersihin teman-teman. Bersihinku lumayan dahsyat ya. Oke, terus habis itu aku pindah layer karena udah terlalu banyak yang aku warnain di sini dengan satu layer ya. Ini juga aku mau warnain seperti ini teman-teman. Tapi nanti aku buat sedikit transparan ya. Atau nggak usah ya? Kita lihat nanti aja deh. Habis itu aku mau bikin pink yang sedikit lebih kemerahan mungkin seperti ini teman-teman. Ya mungkin seperti ini warnanya ya. Warna ini terlalu muda teman-teman, warna sirip ikannya ini. Oke, ini warna dasar kita ya. Kita mau rapi-rapiin dulu. Ada garis-garis, terutama di garis-garisnya, di outline-nya ini masih banyak yang tidak sesuai ya teman-teman. Ini kenapa lagu Pokemonnya lagu kanon ya? Ya udahlah ya. Mungkin ada lagu yang seperti ini dan aku tidak tahu teman-teman. Cuma aku kaget aja kok tiba-tiba lagunya. Tadi juga aku lihat di bagian sini tuh masih ada garis-garis yang keluar seperti ini teman-teman. Ini kita basmi dulu
Sayangnya sih seharusnya kita basmi di awal karena jadinya warnanya sedikit hilang teman-teman. It's okay lah ya. It's okay. Tidak ada kata terlambat. Dan masih ada garis yang tebalnya tidak tepat seperti ini teman-teman. Dibasmi lagi. Oke deh, kita warnain lagi ya. Oke, untuk sementara ini warna karakter kita. Aduh, maaf ya teman-teman, aku sepertinya mulai flu. Kita sekarang akan mulai shading ya teman-teman. Seperti biasa, aku biasanya memulai shading dari kulit. Aku add dan aku clipping mask ya, seperti biasa. Ntar ya, aku cek video kita masih jalan ya. Ya, video kita masih jalan di menit ke-25. Tujuanku ini 1 jam 15 menit teman-teman, supaya bisa melanjuti 45 menit yang tadi terlewat. Ini gelap sekali videonya teman-teman ya. Aku lagi mikirin cara atau lampu yang harus dibeli supaya video kita lebih terang ya. Oke, aku seperti biasa mulai dari kulit dulu teman-teman. Udah di clipping mask ya. Dari warna ini aku buat warna yang lebih pink dan turun ke samping warna yang agak lebih pink. Habis itu aku pakai merkuri. Atau bisa pakai apa aja sih teman-teman. Ini aku coba dulu ya. Jangan merkuri kali ya. Mungkin monoline aja kita pakai lagi. Ya, kita mau buat shading di bawah poni terlebih dahulu ya. BTW ini art style-nya art style apa? Ini kita buat Chibi Magical Girl. Dan kalau boleh jujur, ini art style aku pakai dari Marie Kyun teman-teman. Salah satu ilustrator yang kalian mungkin sering ya lihat di TikTok, Instagram, atau YouTube Shorts gitu ya. Sering banget pasti liatnya. Marie Kyun. Karena gambar dia bagus banget teman-teman. Maksudnya bagusnya itu nggak perlu kayak gimana ya. Nggak perlu jadi gambar juara atau yang paling kompleks. Cukup simple aja gambarnya. Cukup simple banget loh gambarnya. Tapi karena dia tahu komposisi yang baik dari outline-nya, warnanya dan segala macam, dan dia tahu penggunaannya, jadinya aku suka banget ngeliatnya. Aku yakin juga followers dia juga berpikir seperti itu teman-teman. Untuk leher ini sebenarnya boleh kayak gini loh teman-teman. Boleh kita buat full pink. Cuma karena bajunya pink, maksudnya bukan full pink, full warna gelap ini. Cuma karena bajunya udah pink, nanti takutnya lehernya nyatu kan sama bajunya. Mending kita warnainnya sedikit aja di sini dan sedikit di sini. Habis itu apa ya teman-teman, aku sedang flu sepertinya nih. Aku jarang banget flu teman-teman. Ini agak susahnya ya teman-teman, karena baju kita pink, jadi begitu aku shading lengan ini jadi seakan-akan bajunya menyatu dengan lengannya gitu kan. Kita coba di bawah sini aja yuk. Kita coba di bawah sini. Harusnya sih shading itu bayangan ini tidak coba-coba seperti aku ya teman-teman. Harusnya itu karena memang sudah sesuai dengan lokasi lightningnya. Cuma sepertinya tidak mungkin ya. Kecuali kalau kita mau ubah sedikit warnanya jadi agak keunguan warna shadingnya. Kalau itu mungkin bisa kita sesuaikan. Tapi ini sebenarnya lumayan sesuai kok dengan lightningnya. Lumayan sesuai. Sayangnya aja di lengannya kita tidak bisa menambahkan shading yang terlalu karena warnanya udah sama persis sama bajunya, jadi kayak bajunya jadi kayak berlengan gitu teman-teman. Kita tidak mau merubah struktur karakter kita ya. Sayangnya di kaki ini sudah konkret teman-teman, tidak mungkin kita ubah lagi. Lokasi bayangannya harus di sini, aku coba zoom out ya. Mungkin mau kita ubah sedikit ya warna ininya, warna shading kita, warna shadow kita mau kita ubah jadi agak keunguan sedikit. Kita alpha lock, kita pilih mau warna apa. Mungkin aku agak mau gelap sedikit dan lebih keungu. Habis itu kita fill layer. Oke juga ya teman-teman ya. Mungkin terlalu gelap ungunya. Oke juga seperti ini ya.
Oke, kita lanjutin aja dulu. Kalau aku mau berubah pikiran lagi terhadap warnanya, gampang teman-teman ya. Tadi tinggal fill layer dan segala macam, oke? Warna ini sebenarnya refreshing banget ya teman-teman ya. Mewarnai apapun sih, nggak harus digital art ya. Itu refreshing sekali teman-teman. Aku tidak tahu apakah kalian merasakan yang sama juga. Oke. Mungkin kita nggak usah terlalu banyak ya untuk bayangannya. Kita lanjut dulu. Aku juga mau nambahin ini teman-teman. Aku juga mau nambahin ini dulu deh, bentar ya. Shading hidung dulu deh. Aku matiin aja deh referensinya ya. Tadi pas referensinya nyala, aku jadi agak susah untuk ngefill apapun teman-teman. Oke. Habis itu aku juga mau warnain bibirnya. Bibirnya aku mau kasih lipstick teman-teman. Ini sebenarnya agak susah sih. Aku nggak tahu memberikan lipstick ke karakter chibi seperti ini. Mungkin gini lucu ya. Ini lucu sih. Mungkin warna lipsticknya harus agak lebih cerah dikit. Seperti ini. Nah, nanti kita kasih airbrush teman-teman. Tenang saja, tenang. Ini tidak terlalu menor kok. Soft brush. Maaf, soft brush. Dan kita warnain sedikit sekitarnya ya. Situ kita hapus sedikit juga untuk bagian bibirnya. Kita hapusnya pakai soft brush. Kita hapus sedikit. Jangan terlalu besar teman-teman penghapusnya. Kita hapus sedikit gini ya. Aku pernah belajar sih cara gambar bibir di digital art, cuma aku lupa teman. Untuk sekarang gini dulu ya. Habis itu bibirnya kita kasih highlight. Aku cek lagi apakah iPadku masih di tengah. Masih teman-teman, cuma sangat disayangkan video kita ini gelap sekali ya. Mungkin aku harus, ya malah makin gelap. Gini teman-teman. Aduh. Ya udahlah. Tadi aku naikin ininya teman-teman, brightness-nya, cuma warna bibirnya jadi hilang. Jadi selain brightness, kontrasnya juga kayaknya jadi berubah. Ya udahlah. Yang penting kelihatan ya teman-teman. Ini dan aku pakai monoline kali ya. Terus aku tulis kurang kecil monoline teman-teman, kita harus pakai fine tip. Terus aku tulis di sini Michun Art. Kadang-kadang tadinya aku mau gitu teman-teman, highlight bibirnya aku mau tulis jadi kayak ini juga loh, jadi kayak kredit juga gitu kan, tapi tadi malah nggak kelihatan, malah highlight bibirnya malah jadi nggak jelas. Ya udah, kita putih biasa aja teman-teman. Apalagi pertanyaan besar, apalagi pastinya ya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, blush teman-teman, itu penting sekali. Blush ini penting sekali ya untuk karakter chibi yang imut-imut seperti ini. Mungkin aku mau pakai warna yang lebih cerah lagi dan cenderung ke, jadi pink itu menurutku ada dua teman-teman, pink yang cenderung ke ungu atau pink yang cenderung ke orange dan merah gitu. Ini mungkin aku mau pakai pink yang cenderung ke, ya pink biasa aja, cuma terang gitu ya, cenderung ke ungu, tapi terlalu ungu ya, terlalu ungu teman-teman. Ternyata brush itu sebaiknya mungkin pink yang condong ke merah. Ntar ya, seperti biasa teman-teman, aku harus lihat kayak gini dulu biar aku tahu warna aslinya apa. Oke, brushnya masih kurang terang menurutku, maaf ya teman-teman. Cuma masalahnya karena warna karakter kita ini nggak terang banget. Sebenarnya warnanya terang sih, cuma warna kulitnya ini kalau di dunia sih dianggap warna terang ya teman-teman. Cuma ya biasanya kan kalau karakter gitu kan biasanya kulitnya lebih terang lagi menuju putih gitu ya. Cuma karena ini tidak, jadinya agak susah memilih blushnya, karena aku terbiasa ngasih karakter tuh blush yang terang gitu loh teman-teman. Ini blush kita kayaknya harus cenderung ke orange, nah kan
baru terlihat lebih bagus gitu. Jadi blushnya ternyata peach ya teman-teman ya. Oke. Blushnya mungkin aku mau ngasih titik putih, sedikit titik putih gitu, untuk menunjukkan aja sih teman-teman ya, kalau ini blushnya tuh nyala gitu. Nah, terus yang terakhir aku mau kasih highlight dikit, jadi warna kulitnya, bukan warna kulitnya sih, jadi aku akan kasih sedikit brush yang lebih terang gitu, tapi jangan sampai seterang yang di hidungnya ini teman-teman, jadi sia-sia dong. Enggak sih, sebenarnya enggak, cuma kita kasih highlight sedikit seperti ini teman-teman. Sayangnya kita jadi punya masalah sekarang, bentar. Kita jadi punya masalah, yaitu brushnya jadi menor banget ya teman-teman ya. Harusnya tadi kita gradasiin dulu teman-teman ya. Ini kita jadi ganti lagi warna brushnya. Padahal kita udah seneng tadi dengan warna brush peach ya. Apa ya teman-teman? Oke sih, oke. Cuma kalau dari sisi aku ini kelihatan kayak ungu brushnya, padahal aku tuh mau brush tuh warnanya yang lebih condong ke merah gitu loh teman-teman. Jangan terlalu ungu, jangan ungu lah. Tapi ya udahlah ya. Sebenarnya udah bagus kok, cuma kurang ini aja. Oke deh, persoalan brush aja kita butuh waktu berapa lama tuh? Ya beginilah, karena kita mau seperfect mungkin ya. Mungkin highlight di hidungnya bisa aku terangin sedikit lagi, oke. Apalagi teman-teman, kita mau warnain rambut ya. Aku mau coba deh rambutnya supaya nggak terlalu banyak shadingnya. Seperti biasa, clipping mask. Dan aku mau coba lebih ke orange dan turun ke kanan ya, seperti biasa cara kita kemarin, oke? Bentar ya. Aku mau coba shading dengan cara ini teman-teman. Dengan cara kita buat bayangan-bayangan dari shape-shape seperti ini nih. Jadi bayangannya berbentuk seperti pisang gini, mengikuti bentuk ujung-ujung rambutnya ya. Aku mau tahu apakah berhasil apa tidak ya. Sepertinya sih harus kita benerin lagi. Tapi kayaknya sih bagus, cuma yang tengah aja menurutku terlalu tinggi gitu. Harusnya lebih di bawah lagi kayak gini nih, kayak yang lain-lainnya harusnya lebih di bawah lagi. Ini terlalu tinggi teman-teman, dan terlalu besar kali ya. Firasatku sih begitu. Nggak apa-apa, nanti kita sesuaikan lagi saja ya. Kayaknya sih boleh ya teman-teman. Kita coba yuk, kita shading pakai cara ini. Walaupun kalau poni mungkin gampang, tapi begitu rambut ke bawah yang aku agak bingung teman-teman, gimana ya caranya. Apakah tetap dengan cara ini atau tidak? Jangan lupa di bawah pita atau barang apapun teman-teman tetap di shading ya. Di bawah pita, jepitan, pokoknya begitu ada barang yang mendiban rambut ini, jangan lupa untuk di shading. Shadingnya sih sebenarnya nggak perlu sebanyak ini, cuma nggak apa-apa. Ini juga cara yang sering dipakai teman-teman. Kadang bagian belakang rambut itu
ada yang bener-bener ngewarnain full, jadi warna shadownya gini bagian belakang rambutnya ya, jadi secara 3D bagian mana nih yang kelihatan jadi bagian belakangnya kan ini. Nah dibikin shadow gini teman-teman, bagus juga ya, bagus juga sih, aku lumayan suka cara shading ini, juga lumayan bagus teman-teman. Aku tidak menyangka akan berhasil. Aku kira bakal jadi kayak aneh aja gitu, bakal jadi penuh pisang-pisang begitu loh. Ya lumayan bagus ya. Aku mau kecilin lagi monoline-nya buat mewarnain bagian-bagian rambut yang seperti ini teman-teman. Ini pokoknya bagian line-nya ini di bawah ya teman-teman, di bawah lipatannya gitu. Agak susah juga sih jelasin yang mana bisa kita tahu mana yang di atas, mana yang di bawah lipatannya. Agak susah juga jelasinnya teman-teman. Kalau aku pribadi maaf ya, tapi aku pribadi pakai feeling, maaf ya, agak kurang berisi ya. Aku ngasih saran, tapi aku sendiri nggak tahu gimana cara melakukan saran itu, dan malah hanya menggunakan feeling. Tapi kadang-kadang sometimes seperti itu teman-teman. Dan nggak usah terlalu banyak. Kalau terlalu banyak warna rambut karakter kita ini jadi agak berubah ya teman-teman, jadi oranye. Tapi nggak tahu sih, kalau aku yakin kalau orang-orang lihat, walaupun orang yang nggak ngerti art sedikit pun, pasti kalau ditanya bilangnya rambut karakter kita ini warnanya tetap blonde teman-teman, bukan oranye. Dan mereka bisa tahu gitu, asalkan kita bisa menggambar dengan tepat gitu, mereka bisa tahu mana yang shading, mana yang emang warnanya gitu. Karena dulu aku pun begitu ya kan, orang-orang aku rasa sih bakal tetap jawab kalau rambut karakter kita ini warnanya blonde. Jadi nggak usah takut teman-teman, nggak usah takut untuk memberikan shading, oke? Jangan lupa bayangan di bawah jepitan ini. Oke. Di sini juga teman-teman kita kasih bayangan kecil. Malah agak susah ya bayangan yang kecil gini, malah sekalian aja bayangannya gede gitu ya. Teman-teman nggak usah kesusahan teman-teman. Buat saja brushnya jadi lebih besar dan kita nggak perlu outline lagi. Buat aja langsung jadi shading begini teman-teman. Santai saja, santai. Atau take your time aja, tidak usah kesulitan teman-teman. Take your time. Ada yang keluar garis, hapus, sudah teman-teman. Itu aja cara kita hidup seperti itu aja teman-teman. Tidak usah pusing-pusing ya. Oke. Untuk shadownya kurang lebih seperti ini. Aku mau tambahin gradasi dengan warna yang lebih gelap lagi ya. Aduh, salah. Kayak gini teman-teman. Dan aku mau nambahin highlight pakai monoline. Highlight begini aja. Nah, seperti ini ya, udah cukup sih teman-teman. Ntar ya, mungkin bisa jadi kita lakukan perubahan besar teman-teman. Apa tuh? Aku mau ubah warna rambut karakter kita dikit aja kok teman-teman. Maaf ya, ini fill layer. Kita akhirnya kembali lagi teman-teman ke warna blonde yang lebih ke orange gitu ya. Dan aku gelapin sedikit juga warnanya. Nah, utamanya sebenarnya supaya shading kita ini kelihatan sih teman-teman. Shading atas ini karena kurang kelihatan.
Ini sampai besar banget begini aku buatnya, kita hapus ya. Aku sebenarnya cuma mau buat satu garis aja teman-teman. Jadi begini ya, sorry warna putih. Jadi begini aja aku mau buat. Udah, gitu ya. Oke, kita lanjut ke mata ya. Aku nggak tahu kalau kalian gimana. Cuma kalau aku paling suka mewarnai mata ya. Seperti biasa kita pakai warna yang cenderung lilac. Dan kita pakai painting Salamanca ya. Karena ini udah konsepnya agak kebanyakan, udah banyak warna lilaknya teman-teman, kita sekali ini pakai warna biru ya untuk shading skleranya. Sebenarnya bukan biru juga ya teman-teman, kalau menurutku ini masih lilak sih, cuma lilaknya condong ke biru, jangan yang condong ke purple atau condong ke merah ya. Ini biar sklera kalian pop gitu loh teman-teman. BTW aku mau coba deh. Bentar ya, maaf, kita hapus dulu semua shadingnya ini. Aku mau coba ini teman-teman. Kita kan dari kemarin shadingnya pakai cara yang itu ya, pakai cara yang pakai Salamanca itu. Aku mau coba lurus aja gini. Bagus juga nggak sih? Bagus juga nggak sih? Iya kan, bagus juga ya. Nah, bagus juga sih sekali-sekali ya. Mungkin bagian atas ini, bagian atasnya aja, nggak usah sampai bawah. Oke ya. Terus kita mau mewarnai matanya. Paling gampang sih teman-teman, mata Maho Shoujo itu biasanya biru ya. Apalagi kalau karakternya blonde, biasanya matanya berwarna biru. Biasanya sih. Sebelum matanya juga kita buat biru ya. Biar asik aja lah teman-teman. Ya, bagus ya biru ya. Oke, sekarang kita bakal up. Waduh, ini teman-teman, kalau clipping masknya kita lepas, ini yang terjadi, sangat menyeramkan ya. Ini seperti mimpi buruk. Tapi kalau kita clipping mask, dia masuk lagi ke tempat yang seharusnya. Oke, kita sekarang lakukan alpha lock. Semua warna matanya aku akan bikin wise nggak ya teman-teman? Jadi aku mau bikin semua warna di satu layer, kayaknya nggak wise ya. Tidak bijak sepertinya ya, pasti aku akan menyesal nanti. Kita bedain aja layernya, nggak apa-apa teman-teman. Warna gelapnya biasanya aku pakai di atas ya, biasanya semakin ke bawah baru semakin terang, tapi ujung-ujungnya tergantung style masing-masing. Mungkin aku mau pakai lebih gelap lagi teman-teman ya. Aku mau bikin segelap ini kali ya, cenderung enggak hitam sih, ini sama sekali bukan hitam teman-teman, sama sekali bukan hitam, ini masih dongker, cuma gelap sekali dongkernya. Oke, nah mungkin bulu matanya juga aku mau bikin jadi dongker teman-teman. Biasanya bulu matanya aku mengikuti warna tergelap dari matanya gitu loh. Oke ya, kayak seperti ini oke ya. Ini kalau bisa membentuk lingkaran yang jelas teman-teman. Ya, seperti ini. Oke, terus aku searching lagi. Aku lihat-lihat lagi warna apa yang cocok. Kita pokoknya warnanya itu semakin terang begitu teman-teman. Jadi baru deh aku pakai biru yang pertama tadi, yang jauh lebih terang tadi. Untuk gini ya. Oke, habis itu birunya semakin terang gitu aja teman-teman. Seperti itu aja ya.
baru yang paling bawahnya itu terangnya kelewatan gitu teman-teman. Jadi terangnya terang banget, bukan lagi membentuk gradasi. Bahkan bisa pakai warna lain seperti warna pink gitu bisa juga teman-teman. Cuma aku mau stick to the basic aja seperti ini ya. Bagus juga ya. Ini sorry, eyelashnya belum aku warnain. Pakai monoline kecil aja supaya tidak keluar garis ke rambut-rambutnya. Oke, seperti ini teman-teman untuk matanya. Ada yang kurang, cuma aku pribadi susah jelasinnya. Mungkin ini. Kadang-kadang ini perlu teman-teman. Bulat mata di tengah ini sangat diperlukan kadang-kadang loh. Kadang-kadang ya. Kegedean ya teman-teman. Bikin kecil aja dan di bagian warna yang lebih terang ya teman-teman. Habis itu aku mau buat highlight jadi warna yang lebih cerah di bagian-bagian lain. Penempatannya sih yang susah ya, mungkin di bagian sini ya. Cuma dia jadi kayak membuka lagi bersama skleranya gitu teman-teman, padahal bukan itu maksudku. Oke, untuk sementara kayak gini kali ya. Nah, aku mau lihat kalau tanpa titik dan ini apa malah lebih bagus ya teman-teman. Kayaknya malah bagusan sebelum ya. Ini loh. Ini perbandingannya teman-teman. Dilihat ya mata sebelah sini. Ya, kayaknya bagusan sebelum ya. Gak apa-apa, simple ya. Oke deh, habis itu kita kemana teman-teman? Ke baju ya. Walah, shading baju sekali lagi, bagian yang menurutku salah satu paling sulit. Gak apa-apa ya. Kita coba ikuti saja. Toh kan dengan cara gambar kita yang kali ini, shadingnya itu nggak terlalu banyak pakai airbrush ya teman-teman. Kita bakal shadingnya kebanyakan pakai monoline. Apa tuh maksudnya? Yuk kita ikutin dulu. Eye drop, habis itu ke bawah kanan dan aku geser sedikit biar lebih ke ungu sedikit. Monoline. Jadi shading hari ini kita nggak usah terlalu rempong ya. Ikutin aja dulu. Ini kan di bawah hati biasanya ada bayangan ya. Karena hatinya ini di depan teman-teman. Oke. Kayaknya nggak perlu deh segitiga ini. Kita buat aja di bawah ikat pinggang. Dan sedikit di sini. Sedikit di sini. Sedikit di sini. Sedikit di sini. Dan di sini. Udah gini aja dulu kali ya teman-teman. Untuk shading bajunya ini loh maksudku. Maaf ini juga lupa, ini juga harus di shading teman-teman. Jangan lupa ya. Ini tank topnya kan bagian dari bajunya. Jangan lupa ya. Habis itu baru deh ornamen-ornamennya. Habis ornamen baru kita nanti masuk ke ya hati kan juga termasuk ornamen ya. Jadi habis ini hati.
Habis itu kita masuk ke yang merah-merah teman-teman. Jadi ada baju, ada sepatu, ada jepitan, ada pita yang di belakang punggungnya. Jangan lupa teman-teman ya, jangan sampai ada yang terlupakan ya. Kalaupun ada yang terlupakan tinggal ulang lagi, maksudnya tinggal kita balik lagi ke file ini dan mewarnain. Simple ya teman-teman, tidak usah dibawa stres ya untuk menggambar apapun itu. Sangat disayangkan teman-teman, harusnya menggambar itu salah satu aktivitas yang paling menyenangkan gitu ya. Kalau dibawa stres, aku sangat menyayangkan aja sih. Oke, ornamen hatinya di mana? Ornamen hatinya ini dia. Ornamen hatinya ini bersama dengan bagian atas bootsnya ya, jangan lupa. Ya, seperti yang kalian bisa duga teman-teman, apa yang terjadi tadi? Yang terjadi tadi adalah lagi-lagi aku tidak sengaja menabrakkan kepalaku kepada kamera. Aduh, teman-teman. Maaf, ini gimana biar kelihatan lagi? Oh. Hatinya agak susah teman-teman. Tadi aku shading berapa kali nggak terlalu bagus ya hasilnya. Gini aja ya. Sayang banget, padahal hatinya ini senternya banget ya, center bajunya banget. Center itu maksudnya tengah ya, bukan sentral. Bukan center cahaya. Oke, ini juga aku mau buat agak shiny ini teman-teman, shining shimmering splendid begini loh. Oke, terus kita tinggal ke yang warna merah-merah teman-teman. Ini udah bagian terakhir ya. Habis ini kita tinggal warnain outline. Habis kita ngewarnain outline, kita bikin backgroundnya simple aja teman-teman. Hari ini aku juga mau bikin backgroundnya background warna aja ya. Nah, ini lagi nggak terlalu pengen yang ribet-ribet sih. Sebenarnya tiap hari sih. Tiap hari saya tidak ingin yang ribet-ribet ya. Apa ya? Kan karena lagu Pokemon biasanya aku jadi kebawa senandung teman-teman. Yang mana kalian sebenarnya mungkin nggak bisa denger juga apa yang aku lagu apa yang aku dengerin ya. Pokoknya ini lagu Pokemon yang sering banget dipakai di Reels or TikTok ya teman-teman. Pokoknya lagu yang sedih gitu, kalau nggak salah lagunya si Bianca deh ini. Karena apa-apa dilarang sama bapaknya kalau nggak salah ya. Karena bapaknya khawatir kalau tidak salah seperti itu teman-teman. Padahal aku baru-baru ini main Pokemon Black White gitu, Black and White. Nah, aku nggak terlalu peduli sih masih Bianca. Saya hanya cinta pada N, rival bebuyutan, rival asli kita teman-teman. Kalau rival yang dua lagi maksudnya mereka keren gitu, cuma ya udah nggak mungkin bisa mengalahkan N. Baik segi Pokemon Battle atau segi secara karakter well written ya teman-teman. Teman-teman. Ini kalau yang diomongin sedikit-sedikit ada bahasa Inggrisnya dikit-dikit gitu emang sering terjadi teman-teman. Clipping mask, sayapnya ini. Habis itu nih
Tadi ada bagian rambut yang belum kuwarnain loh teman-teman, terlupakan ya. Ya, apalagi ya teman-teman yang belum kuwarnain, jangan sampai ketinggalan ya. Tapi kayaknya sih udah, aku mau warnain outline. Dan tadi aku bilang outline-nya kayaknya aku mau buat warna coklat ya. Coklat itu biasanya di merah menuju oranye. Bisa kita warnain saja deh. Kurang terang kayaknya coklatnya ya. Coklatnya kurang terang kayaknya ya. Bisa jadi malah keterangan. Gimana ya teman-teman? Pas aku lihat tadi beberapa bagian bagusan tetap dengan warna hitamnya gitu. Mungkin rambut kita buat warna coklat sedikit ya. Jadi kayak kita shading aja teman-teman jadinya ya. Nggak jadi kita ganti warna. Rambut sedikit-sedikit kita buat warna coklat sedikit-sedikit ya. Cuma kayaknya baju, muka kayaknya bagusan tetap hitam teman-teman ya. Tangan mungkin boleh kita kasih shading sedikit coklat. Nih shading sedikit-sedikit gini mungkin boleh ya. Sepatu juga boleh, cuma bagian atasnya aja. Ya. Emang warna hitam ini kuat banget teman-teman ya. Tapi aku suka ngeliatnya. Untuk gambar ini aku suka ngeliatnya. Dan tadi saat aku buat warna coklat, jadi garisnya jadi terlihat seperti tipis sekali. Oke, sekarang kita benerin dulu. Pastinya ada yang keluar garis segini tuh teman-teman. Dan udah terlalu terlambat untuk kita kembali ke layernya mereka. Jadi kita begini, yang di sini juga kita begini kan. Kayaknya sih nggak ada lagi ya, sejauh mata memandang sih. Pastinya ini bukan commission ya teman-teman. Kalau commission pasti kita mau buat seperfect mungkin, oke? Ini adalah kita melatih ya. Sebenarnya kalaupun berlatih nggak apa-apa kalau mau buat seperfect mungkin teman-teman. Aku nggak terlalu suka sih pakai background color. Aku lebih suka gini, aku lebih suka ngedrop sendiri warnanya ke belakang. Bagusnya warna apa nih teman-teman? Bagusnya warna apa? Oranye? Tosca? Ini kayaknya lumayan bagus ya. Pokoknya kita harus pakai warna yang ngejreng teman-teman. Tapi kalau Tosca ini jadi kayak mengalahkan gambarnya ya warnanya. Mungkin kita bisa pakai Tosca yang lebih mudah seperti ini juga bisa teman-teman. Habis itu like always kita kasih sinar-sinar ya. Sinar-sinar begini teman-teman. Orang nggak perlu ya. Nah, sinarnya di atas gini aja. Dikit-dikit titik-titik gini teman-teman. Bisa juga. Aku coba cari-cari referensi ya untuk yang warna yang ngepop begini. Bagusnya dibuat seperti apa backgroundnya. Sama sih, kebanyakan semua warnanya pop gini, bukan pop, maksudnya bukan warna pop ya, maksudnya warnanya cereng gitu lah, muncul gitu, warnanya timbul. Mungkin malah atasnya teman-teman semakin gelap, iya gak sih? Ya. Oke, terus aku mau apa ini? Seperti biasa, aku mau grup mereka semua jadi satu grup dan aku akan buat layer baru ya. Aku akan flatten mereka menjadi satu layer, oke? Sebelumnya kita satuin dulu. Habis itu kita grup. Kita tutup grupnya untuk lihat ya udah masuk semua berarti. Kita duplicate. Ini buat jaga-jaga teman-teman ya. Yang bawah itu buat jaga-jaga, makanya kita duplicate. Habis itu kita flatten.
Oke, sekarang lupa teman-teman. Harusnya backgroundnya ini nggak di dalam grup yang sama teman-teman, harusnya nggak kita flatten ya. Kita taruh, aku kurang ngerti sih cara bawa keluarnya, mungkin gini ya. Iya betul, jadi dia jadi keluar ya. Coba aku cek. Ya. Oke, kita flatten. Dan kita mau buat apa ya teman-teman? Pertama aku mau buat outline putih sih, outline putih di belakang karakternya. Kalau di Clip Studio ada caranya, Clip Studio Paint ya. Maaf ya aku ngomongin Clip Studio Paint terus, masih agak susah move on. Cuma emang ada caranya. Kalau di sini aku nggak tahu. Aku tidak tahu. Mungkin teman-teman, kita appreciate dulu ya. Ini karakternya lucu banget ya. Namanya siapa aku tidak tahu. Tapi seperti kita sudah setuju kalau kekuatan dia kekuatan biologi dan kehidupan alam ya teman-teman. Pertama jantung yang menunjukkan kehidupan, kromosom X sebagai jepitannya. Habis itu warna color scheme merah dan pink yang menunjukkan darah dan daging. Ini menunjukkan kehidupan burung. Maksa banget ya teman-teman. Kalau di magical Mahosojo lain, mungkin kekuatan dia ini lebih condong ke angelic power ya kalau dengan warna ini, atau kekuatan cinta dan segala macam. Tapi kita mau anti mainstream ya. Sekali lagi jangan lupa kalau kita merasa gambar kita udah perfect, udah bagus, kita mau duplikat dulu karena kita mau ngadain perubahan-perubahan supaya nanti kalau terjadi perubahan itu dan kita menyesal akan perubahan itu, kita nggak perlu bolak-balik lagi ya. BTW, maaf ya, toilet break dulu sebentar ya. Saya sudah kembali. Oke, kita lanjut ya. Maaf jadi agak lama ya. Toilet breakku tuh biasanya pas aku itu nggak nyampe 2 menit. Cuma baru kali ini sampai 3 menit menuju 4 menit ya. Karena tadi aku sekalian aja cuci muka dan gosok gigi nanti supaya pas tidur nggak bolak-balik lagi. Oke, let's continue.
Tadi aku mau bikin outline putih di belakangnya teman-teman, yang mana aku masih tidak tahu caranya. Apakah ada caranya di sini? Tidak ada teman-teman. Nah aku tadi mikirin cara ini teman-teman. Jadi aku duplicate, habis ini aku overlock, dan habis itu semuanya aku buat jadi warna putih. Ntar ya, aku taruh depan dulu. Semuanya aku buat jadi warna putih. Habis itu aku taruh bawah lagi ya. Aku pencet ini dan aku mau dan aku akan gedein secara uniform. Nah kayak gini teman-teman. Tadi aku ngebayangin gini tapi dia nggak jadi outline yang perfect banget. Dia bakal selalu Dia bakal selalu di bawah atau di atas gitu teman-teman. Tapi boleh juga ya untuk sementara ini kita seperti ini. Sayangnya di sisi sebelah kiri, terutama kiri bawah ini sepatu dia jadi nggak terlalu ada. Cuma nggak apa-apa, nanti kita tambahin sendiri pakai monoline kan gitu aja teman-teman. Kita tambahin aja sendiri yang kurangnya. Pastinya ini ada caranya teman-teman ya, pasti ada caranya. Cuma sayangnya aku belum tahu ya. Sayangnya aku belum tahu. Nanti aku bisa searching lagi. Jadi aku selalu membuat video dalam keadaan belum siap ya teman-teman. Cuma asik aja gitu menemukan cara-cara sambil buat video daripada udah searching duluan. Walaupun mungkin ini bukan cara yang efektif banget ya teman-teman ya. Karena pastinya kita jadi nggak pernah bisa melaksanakan sesuatu dengan maksimal, baru belakangan baru maksimal. Tapi menurutku oke-oke aja cara seperti itu. Mungkin ini pembelaan diri ya teman-teman. Mungkin ini pembelaan diri. Oke, aduh. Dan aku pun masih belum tahu shortcut apa yang bikin aku jadi sering banget nggak sengaja ke penghapus teman-teman. Ke tools penghapus pasti sering banget ya. Pasti ada shortcut yang nggak sengaja aku pencet tanpa aku tahu, mungkin 3 jari atau 4 jari atau 5 jari kepencet gitu, jadinya aku selalu ke penghapus dan aku selalu nggak sadar gitu. Outline putihnya pretty good ya, pretty good ya. Susah ya so English ya. Tapi mungkin ya backgroundnya ini terlalu terang teman-teman. Outline putihnya yang kita susah buat jadi nggak terlalu kelihatan. Mungkin gini aja teman-teman ya, warnanya lurus aja mungkin. Oke, aku akan pakai alpha lock. Aku mau coba pakai half tone teman-teman. Terlambat sekali baru pakai half tone pas gambarnya sudah mau selesai. Cuma ya itulah saya, pastinya saya selalu terlambat melakukan apapun. Maaf. Ini dia half tone-nya yang kayak apa ya? Yang agak kayak gini ya. Aku mau coba. Aduh, ya ini emang harusnya di awal-awal teman-teman. Kita coba aja dulu alpha lock. Aku mau coba teman-teman pakai half tone, kayaknya bagus gitu loh. Ya kan, kayaknya bagus gitu. Kita coba ya. Nah, kayak gini loh teman-teman. Half tone tuh seperti ini, jadi kayak ada efek-efek komik kan, kita kemarin udah bicarain ya. Jadi kayak efek-efek di komik Marvel gitu. Mungkin nggak terlalu bagus. Pasti masalahnya di aku teman-teman. Kalau half tone ini menjadi tidak terlalu bagus, pasti masalahnya di saya. Sudah bisa dipastikan 100% ya. Mungkin caranya seharusnya bagaimana ya?
Oke, kita buat di baju dulu ya. Salah. Bahaya sekali tadi kesalahannya teman-teman. Agak susah ya, berarti aku masih belum bisa menggunakan halftone ini dengan baik teman-teman. Sayang sekali ya, cuma kayaknya bisa, kayaknya loh ya. Mungkin bisa dikit-dikit di bagian sini teman-teman. Aku maunya dikasih bagian rambut sih tadi ya, pas bagian rambut tadi, cuma ternyata malah fail. Kayak malah jadi nggak bagus gitu teman-teman. Mungkin harusnya pakai yang tipis gini aja ya, pakai yang lebih tipis lagi. Aku pakai warnanya, aku naikin ya, mungkin begini lebih baik ya, dan nggak usah full shapesnya semuanya di halftonein, nggak perlu, dikit aja, ujung-ujung gini aja kali ya. Gini kali teman-teman, bagus ya, lumayan lah ya untuk pertama kali pakai halftone. Oke, apalagi teman-teman yang bisa kita pergunakan. Kalau menurutku gambar ini sudah bagus ya nggak sih ya, gambar ini kayaknya udah oke ya. Oke deh, ini dia gambar Maho Shoujo Magical Girl atau penyihir, tapi penyihir ini penyihir perempuan gitu biasanya kalau Maho Shoujo atau Magical Girl ya teman-teman ya. Kekuatannya kekuatan biologi ya, cinta alma mater ya teman-teman. Oke, aku lumayan suka. Ini bukan pertama kali sih, aku jarang sekali memakai warna yang ngejreng-ngejreng seperti ini. Biasanya kalau rambutnya blonde, pasti aku pakai blonde-nya itu yang pucat sekali teman-teman, sehingga kita harus pakai background abu-abu. Tapi ini baru pertama kali aku pakai warna yang langsung terang seperti ini ya. Warna yang sangat terang sekali seperti ini aku pertama kali ya. Seperti biasa, warna yang aku lihat di mataku ini jauh lebih terang daripada warna yang bisa kalian lihat di kamera. Jadi mungkin aku akan zoom. Kalau boleh jujur, sudah di zoom pun masih kelihatan gelap dan lebih ke biru gitu teman-teman ya. Gambarku ini selalu lebih condong ke warm tone atau jadi menuju oranye atau menuju kehijauan gitu. Tapi kalau di kamera selalu ditunjukkan agak ungu atau kebiruan, sangat disayangkan ya teman-teman. Dan gambar di kamera ini jauh lebih gelap daripada yang aslinya aku lihat ini ya. Gak apa-apa ya. Oke, kita ketemu lagi next time. Sekali lagi ini aku pakai gaya gambar Marie Kyun. Bisa dicek Marie Kyun, aku lupa apakah 2 atau 3 U-nya ya, Marie Kyun ya. Sampai segitu aja kali video kita hari ini ya. Kita ketemu lagi besok. Sampai ketemu, bye-bye.